Hai teman-teman, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Richard di Dariva Channel. Cerita hari ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Konstantin. Film ini dibintangi oleh aktris dan aktor Hollywood bintang besar, yaitu Keanu Reeves, Rachel Weisz, Tilda Swinton, Peter Stormare, Shia LaBeouf, dan Jimon Hounsou. Oke guys, sebelum kita memulai film tersebut, sambil santuy, tidak lupa teman-teman membuat secangkir kopi sambil menikmati film yang akan kita saksikan bersama. Tidak lupa, agar kalian tidak kelewatan film-film seru yang akan ditayangkan oleh Dariva Channel, silakan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar selalu update dan tidak ketinggalan dengan film-film yang akan kita bahas. Agar Dariva Channel bisa terus untuk memberikan film-film menarik kepada kalian. So guys, langsung saja kita mulai. Ada yang namanya Spear of Destiny, alias tombak takdir. Dikutip dari wawasanku sendiri, dan sama sekali bukan dari Google, tombak takdir adalah tombak milik seseorang tentara Romawi yang digunakan untuk menusuk lambung Yesus saat disalib. Tombak takdir dipercaya membawa tuah bagi yang memilikinya. Terakhir kali, tombak ini berada di tangan Adolf Hitler yang terobsesi untuk memilikinya. Sampai kemudian seorang pemulung menemukannya di reruntuhan sebuah gereja di Meksiko. Kalau mata tombak ini tampak mencurigakan karena dibalut bendera Nazi. Si pemulung bergegas pergi ke Amerika. Saking buru-burunya, dia sampai tidak melihat kalau ada mobil yang lagi ngebut. Tetapi, alih-alih si pemulung yang harusnya jadi dendeng, justru mobilnya yang hancur kayak kerupuk. Sambil menggenggam mata tombak, si pemulung kembali pergi. Mungkin inilah yang namanya kekuatan supranatural. Si pemulung seperti kerasukan sesuatu yang membuatnya punya kekuatan super. Di tangannya juga tiba-tiba muncul logo yang aneh. Sementara itu di Los Angeles, ada cewek yang lagi manja di dinding sebuah kamar apartemen. Bukan karena lagi belajar jadi Spider-Man ya, melainkan karena kerasukan. Pastor gereja yang tidak sanggup menanganinya lalu minta tolong sama dukun ganteng yang bernama John Konstantin. Sedikit menunda jadwal rutin merokoknya, John kemudian mencoba melakukan pengusiran iblis dari si wanita. John berhasil mengeluarkan si setan dari tubuh si wanita tersebut lalu menyegelnya di cermin. Buat melenyapkan si setan, cermin tersebut dihancurkan. Perlu diperkenalkan kalau John punya ajudan atau sopir pribadi yang bernama Chess. Chess ini ngebet banget minta diajarin ilmu dukun, tapi John tidak menganggap Chess serius. Di tempat lain, di sebuah rumah sakit jiwa, seorang cewek bernama Isabel juga punya logo yang aneh sama dengan si pemulung. Dia lalu bunuh diri dengan cara loncat dari puncak gedung. Kita bakal heran ya, pas tiba-tiba dibangun dari tidur, apakah semua cuma mimpi? Tidak juga. Ternyata keduanya adalah orang yang berbeda. Isabel beneran bunuh diri dan cewek yang terbangun adalah kembarannya yang bernama Angela. Ini terungkap di adegan berikutnya saat kematian Isabel diselidiki oleh Angela yang kebetulan adalah seorang detektif. Angela nggak percaya kebenarannya bahwa kembarannya telah bunuh diri. Saat memutar rekaman CCTV tersebut, Angela mendengar Isabel menyebut sebuah nama sebelum bunuh diri, yaitu Konstantin. Anyway, Angela sebenarnya sudah 2 kali papasan sama John loh. Pertama, di lift rumah sakit di mana Angela ngecek jasad Isabel, sementara John dimarahin dokter spesialis paru-paru karena kebiasaan ngerokoknya yang sudah kronis. Kedua, di gereja di mana Angela curhat bersama dengan seorang pastor, sementara si John berbicara dengan soal nasibnya bersama dengan Gabriel. Gabriel bukan sembarangan Gabriel, tapi Gabriel yang malaikat
John mampu melihat wujud aslinya yang memiliki sayap. Gara-gara satu tragedi di masa lalu, John ditakdirkan masuk neraka. Makanya dia suka melakukan pengusiran iblis di tubuh orang supaya dibolehkan masuk surga. Tapi Gabriel menilai bahwa John masih belum layak karena niatnya masih belum tulus. Lagi batuk-batuk di pinggir jalan, John tiba-tiba diserang satu setan yang mengambil wujud dari sekumpulan kecoa, kelabang, ular, dan kepiting. Berhasil mengatasi si setan dengan cara menabrakannya ke mobil, John kemudian berkunjung ke klub malam. Di sana dia menemui Midnight, pemilik klub yang punya wawasan luas soal dunia persetanan. John mendiskusikan keresahannya soal kemunculan beberapa setan yang baru-baru ini menyerangnya. Midnight tidak percaya karena ada semacam perjanjian suci soal ini. Setan hanya ada di neraka, separuh setan atau separuh malaikat yang bisa datang ke bumi. Sebelum pulang, John sempat ledek-ledekan dengan separuh setan yang bernama Baltazar. Sesampainya di kosan, John dikunjungi oleh Angela. Angela cerita soal kembarannya dan meminta petunjuk dari John. John pun tidak mau dan menyuruhnya pulang. Melihat pertanda yang tidak bagus, mendadak John menyusul Angela ke jalan. John cerita soal iblis kepada Angela, tetapi Angela tidak percaya. Setidaknya sampai mereka diserbu belasan setan bersayap. Untungnya John punya jurus pukulan matahari yang bikin semua setan jadi hangus. Kata John kepada Angela, "Kalau kamu percaya Isabel tidak bunuh diri, harusnya dia tidak masuk neraka. Mari kutunjukkan langsung kepadamu." Ternyata ada. Isabel beneran bunuh diri. Ini jadi kesempatan John untuk menceritakan masa lalunya. Terungkap bahwa John ditakdirkan masuk neraka karena waktu kecil pernah mencoba untuk bunuh diri. Sebagai penebusan, John memutuskan untuk jadi tukang bersih-bersih buat Tuhan, mendeportasi para separuh setan atau separuh malaikat yang melanggar aturan di bumi. Agar tahu lebih banyak, John memutuskan menyelidiki kamar mendiang Isabel di rumah sakit di mana dia bunuh diri. Angela menemukan petunjuk tersembunyi di kaca jendela. Petunjuk ini ternyata setali 3 uang dengan logo aneh yang muncul di tangan si pemulung dan Isabel. Angela akhirnya mengungkapkan bahwasannya dulu dia sama seperti Isabel. Sama-sama punya kemampuan supranatural. Tetapi Angela berusaha keras menguburnya hingga kemampuan tersebut hilang sama sekali. Angela ingin kemampuan ini kembali supaya dia bisa tahu apa yang membuat Isabel bunuh diri. Caranya membuat Angela mengalami momen nyaris tewas alias dibenamkan di bak mandi. Setelah kemampuannya terbangun kembali, Angela dengan cepat menemukan petunjuk bahwa Baltazar adalah orang di balik rencana kedatangan Mammon. Secara baik-baik di sini melibatkan beberapa tonjokan mesra di kepala dan bisikan syahdu ajian pengusiran setan. John menembak Baltazar pakai shotgun sampai mukanya hancur berkeping-keping. Pas mau pulang, tiba-tiba Angela ditarik keluar dari gedung oleh sesuatu. Mengingat situasi yang makin membahayakan, John sekali lagi meyakinkan Midnight bahwa setan benar-benar sudah melanggar aturan. John akhirnya dipinjamin kursi cenayang sama Midnight, sehingga dia bisa menerawang lokasi tombak takdir dan Angela. John mempersiapkan diri buat melawan apapun musuh mereka. Senjatanya cuma air suci sama shotgun. Chase diizinkan ikut walaupun John sebetulnya ragu-ragu. Angela dijatuhkan di rumah sakit tempat Isabel bunuh diri. Saat John menemukan Angela, rupanya dia sudah dirasuki oleh Mammon yang pindah dari pemulung. Jadi dia berusaha mengusir iblis tersebut dari tubuh Angela terlebih dahulu. Tapi pada saat pengusiran kelihatan sudah berhasil, Chase tiba-tiba dibanting oleh kekuatan seseorang. Surprise, surprise, rupanya orang tersebut adalah Gabriel. Sembari mencekal John, Gabriel menjelaskan alasannya melakukan ini semua. Dengan hadirnya Mammon di bumi, Gabriel yakin bahwa manusia-manusia yang tidak layak bakal musnah, sehingga hanya yang terpilih saja yang bakal hidup. John sudah tidak berdaya, lalu John menyayat lengannya
agar sekarat. Ternyata si iblis Lucifer sebetulnya sudah menunggu banget ngelihat John meninggal. Dan saat dia sekarat, tentu saja Lucifer bakal datang. John ngasih tahu kalau Mammon sudah punya tombak takdir yang membuatnya berpotensi jadi lebih kuat daripada Lucifer. Lucifer risau juga ternyata. Dia mengkonfrontir Gabriel yang lagi nyoba ngebangkitin Mammon di tubuh Angela. Berhubung Lucifer adalah setannya setan, dia pasti kuat banget. Gabriel sebenarnya juga malaikatnya malaikat. Tapi Gabriel tidak lagi dapat perlindungan dari Tuhan. Berhubung Lucifer adalah setannya setan, dia pasti kuat banget. Jadi, cuma dengan satu hembusan napas saja, Lucifer bisa menghanguskan sayap Gabriel. Mammon dikirim balik sama bapaknya ke neraka. Sebagai bentuk terima kasih, Lucifer mau mengabulkan satu permintaan John sebelum dia mati, yaitu membebaskan Isabel dari neraka. John siap-siap mau meninggal dan Lucifer siap-siap mau selamatan di neraka. Tapi bukannya suramnya neraka, justru beningnya cahaya surga yang terpampang di hadapan John. Nah, rupanya niat tulus John untuk berkorban demi orang lain membuat dosanya diampuni. Sekarang John layak dan bakal masuk surga. Lucifer tidak terima hal tersebut. Incerannya malah gagal menemani dia di neraka. Jadi, sebelum John beneran masuk surga, Lucifer menahan tubuh John lalu mengacak-ngacak paru-parunya. Lucifer mengambil semua racun-racun efek rokok di dalam tubuhnya John. Siapa tahu kau akan membuat suatu dosa lagi untuk bisa masuk neraka. John pun pulang bersama Angela. Tapi sebelum pulang, mereka ketemuan dulu bersama dengan Gabriel yang sudah kehilangan sayapnya. Sekarang dia hanyalah manusia biasa, sehingga bisa merasakan sakit. Ini buktinya, kata John sembari mendaratkan boga manis ke wajah Gabriel. John menitipkan tombak takdir pada Angela untuk disimpan di tempat yang tak boleh diketahui oleh siapapun. Di adegan post kredit, kita ngelihat John ngunjungin makamnya Chase. Namun persis sebelum pulang, John menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Chase tampak berdiri di atas nisannya, dan sekarang dia memiliki sayap. Chase yang kayaknya sudah jadi malaikat melesat terbang ke langit. Demikian film kali ini. Terima kasih untuk para sahabat-sahabat dari Riva yang telah menyaksikan review film. Tidak lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng channel dari Riva agar teman-teman tidak ketinggalan dengan film-film menarik yang akan kita bahas. So, dari Riva undur diri dulu ya. Sampai jumpa lagi dan salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.